Saudara, kita akhir tahun akan meramu lagi anggur manis yang explosion. Kita ini makin hari itu makin pinter menyajikan blessing untuk jemaat. Iman kita juga makin bertumbuh dengan luar biasa. Dan kita juga lihat penetapan yang kita tulis terrealisasi bahkan sampai level bangsa-bangsa. Tetapi ada satu hal yang lagi menjadi perhatian saya hari-hari ini. Kenapa gelas wine itu tinggi segini, dan kemudian kalau saudara lihat orang nuang wine biasanya segini ya. Terus kemudian waktu diminum, posisi seluruh lubang mulut gelas itu ke hidung. Ya betul ya? Bener ya? Nggak kayak gelas putih biasa panjang, gelas es teh tawar ya. Kalau minum es teh tawar, lubangnya nggak akan ke hidung. Kalau kita minum wine, saudara di sini semua pernah minum wine ya. Minta maaf kalau kita menyajikan wine seringkali gelasnya nggak proper ya. Tapi saudara pernah lihat di TV kalau orang ngangkat wine, dia pasti wine-nya sedikit dan kemudian gelasnya tinggi dan orang pasti nyium wine-nya dulu. Ya. Nah, ini yang ajaib adalah gini, kita harus tahu bahwa di dalam ramuan wine, ramuan anggur ada yang namanya aroma. Saya yakin Tuhan sangat menikmati aroma di Mahanaim. Nggak tahu gimana mix-maxnya ya, pokoknya itu menyenangkan Tuhan ya. Kemarin waktu saya baca Alkitab dan kemudian saya berdoa, Tuhan, hatimu ini ke aku nih seperti apa gitu. Saya nih pergi, tiba-tiba saya bangun, hati saya itu nyet banget. Dan kemudian saya ngerasa sebuah sepi. Dan saya tahu rasa ini adalah indikasi Tuhan rindu sama saya ya. Mungkin GR ya, tapi saya yakin banget. Jadi waktu saya cuman tutup mata, tiba-tiba air mata saya tidak berhenti ngalir. Dan itu buat saya kenikmatan yang ternikmat dari apapun yang nikmat di dunia ini. Dia cuma merem, tidak banyak cerewet, doa ini, Tuhan penetapan ini, bla bla bla. Cuma diam aja dan lagu yang berkata I miss you keluar. I miss you desperately, I miss you gitu. Dan itu momen mungkin gak lama ya, tapi itu adalah momen yang mengenyangkan saya. Dan saya mendapat ayat seperti ini. My darling bride, my private paradise fasten to my heart. Kekasihku, engkau adalah surga pribadiku yang mengikat hatiku. Dan apapun yang ada padamu, aku sangat menikmatinya. Saudara, kalau orang gak confident, saudara akan berpikir ini gombal, atau saudara akan bilang gini, masa sih gitu ya. Ya betul ya? Apa bu? Ya buat orang lain, bukan buat saya ya. Tapi waktu saya baca lagi, dibilang seperti ini, kekasihku tersayang, surgaku yang pribadi, melekat di hatiku, engkau mata air rahasiaku yang tidak dapat dimiliki orang lain, engkau milikku. Saudara tahu ya, waktu air mata ini keluar dan itu dibilang gini, I miss you, simple, I miss you. Itu hati dengan hati nyambung, saudara tahu itu nikmatnya minta ampun. Dan buat Tuhan air mata yang keluar itu seperti private fountain ya. Tetapi waktu Tuhan bilang gini, aku nih mau bawa kamu jalan to the highest peak. Boleh tolong keluarkan PPT-nya. Aku tuh mau bawa kamu jalan to the highest peak. Di Kidung Agung 4 ayat 7 sampai 8. Every part of you is beautiful, my darling. Perfect is your beauty, without flaw within. Saudara bayangin ya, ini
sulit banget sama jiwa untuk menangkap dan mempercayainya. Tapi saudara pernah tahu nggak ya, kalau orang punya cinta, ya ini jujur aja ya, jujur ya, saya mau cerita dari hati dan mau tidak mau saya harus cerita ini ya. Buat saya ini sangat private sebenarnya sih. Orang yang menusuk tepat di hati Bu In itu saya. Dan waktu saya dalam semua kebodohan saya lakukan itu. Ibu ngajak saya berdoa. Saudara tahu, yang keluar dari hatinya, ini saya pesan buat para pemimpin dan bahkan buat saya sendiri, saya ingatkan diri saya. Yang keluar dari hatinya saat itu seluruh cinta yang membuat seluruh duri, ketajaman, keganasan, kebuasan saya itu tiba-tiba meredup, hilang dan habis. Saya akan bagikan ada aroma yang Tuhan nantikan pada waktu Dia mau menggandeng kita jalan bersama-sama ke puncak. Ya, saya belum mau bagikan ini ya. Balik ke halaman pertama. Ada satu aroma yang sangat dahsyat, yang menurut saya ini bau yang kita semua jangan sampai lupa. Seajaib apapun, sedahsyat apapun Tuhan bawa apa yang keluar dari mulut kita, mengerjakan penciptaan dan penetapan dan hukum-hukum baru untuk bangsa-bangsa. Saudara jangan lupakan sebuah bau yang tetap harus keluar bersamaan dengan penetapan yang kita buat. Ada sebuah bau yang sangat menarik perhatian saya, yaitu bau yang nomor 5. Nanti saya akan bagikan dengan cepat. Ada bau gairah yang Tuhan nantikan pada waktu Dia jalan sama kita. Tetapi ada satu bau, yaitu bau yang nomor 5. Dikatakan seperti ini: ada wangi kalamus dari salib, pengenalan akan pengorbanan Tuhan yang menjadi dasar segalanya. Ada lagu yang berkata gini, "The blood of Jesus speak for me." Darah Yesus akan terus berbicara untuk saya. Ada kalimat yang sangat menarik buat saya. Saudara mau tahu, dalam lagu ini dia bilang gini, "There is no vengeance in my cry." Saudara tahu ya, kita sebagai manusia, percaya deh, kalau kita udah mengampunin, mengasihi, terus kemudian kita lihat Tuhan hukum orang itu, di hati kita itu masih ada kayak syukur, atau kita punya sedikit kepuasan. Tuh kan Tuhan hukum gitu ya. Ada. Tapi waktu dia bilang gini ya, "There is no vengeance in his cry." Pada waktu dia berteriak, "It is finished," maka keluarlah ketetapan final, yaitu pengampunan dilepaskan ke seluruh muka bumi dari surga, mengalir flow freely, menjemput semua para pendosa untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau saudara mengerti ini, maka appreciate cinta nggak usah dipaksa harus ada ya. Bu Iin sangat menikmati tanaman yang di lotengnya. Dan semua orang makin banyak kayaknya ngirimin bunga ya. Dan yang saya nikmati adalah Bu Iin yang menikmati kebunnya ya. Kenapa? Karena setiap kali ibu manggil gini, Ruth sini lihat deh, aku punya pare loh. Parenya segini doang dan masih pengok-pengok ke dalam. Saya pernah lihat pare Cina yang segini gitu ya. Tahu nggak kenapa Bu In sayang banget sama parenya? Karena itu tumbuh di halaman teras kamarnya, private garden. Ya, begitu juga kita. Jadi saya nikmati sekali, itu sangat menyembuhkan luka, trauma, minder, apapun yang ada di alam bawah sadar saya. Terus Bu In akan bilang gitu, lu lihat ya lidah buaya. Lidah buayanya itu tumbuhnya rapet-rapet, jadi satu pot. Buat saya kurang indah ya, maksudnya satu pot bagus. Pokoknya rapet. Tapi gembiranya Bu Iin
menikmati pertumbuhan, saya melihat para lidah buaya ini berebutan bertumbuh di potnya. Loh bener, kalau saudara lihat pemandangan, saya ngelihat semua lidah buaya kayaknya berebutan tumbuh sampai kita gak bisa lihat tanahnya. Banyak banget ya. Dan itulah Mahanaim dengan semua kegerakannya. Betul ya? Kita pengen bertumbuh dalam semua kegerakan, dan itu seperti lidah-lidah buaya itu. Nah saya lihat Bu In bilang, Ruth, mawarku tumbuh loh. Begitu saya lihat, mawarnya segede gini. Saya gini, Bu, itu kan mawar gede-gede Bu setiap pagi. Tapi gembiranya ini private. Karena ditanam sendiri, disiram sendiri, diamati sendiri, dicermati sendiri. Ya. Dan saya lihat bagaimana beliau menikmati taman pribadinya. Demikianlah Tuhan menikmati setiap pribadi. Jadi memasuki tahun depan, buang semua beban yang gak perlu. Saya ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang sempurna, kurang ini. Tinggalkan supaya kita bisa punya kenikmatan, menikmati jalan sama Tuhan. Saudara, aroma ini penting. Ya, nanti kita akan balik lagi ke aroma yang dinantikan Tuhan pada waktu kita berjalan sama Tuhan. Kita harus tahu bahwa aroma itu sesuatu yang sensitif. Saudara kalau punya pacarmu cantik banget atau ganteng banget, dan kemudian saudara ngedate satu mobil, tapi dia bau ketek, kira-kira ganggu gak? Anggap kita cinta banget. Hari pertama sih kita pikir gini, oh mungkin kayaknya bau-bau apa gitu masuk ke mobil ya. Kita punya toleransi. Tapi kalau saudara sudah kemudian tidur sama orangnya atau enggak sangat sering sama orangnya dan dia terus bau ketek, kira-kira ganggu enggak ya? Menurut saya ganggu sih ya. Bau itu berganggu ya, karena Tuhan itu menciptakan aroma untuk menyatakan sesuatu. Aroma itu tidak terlihat ya. Aroma itu mungkin bukan udara yang seakan-akan sangat penting karena kita butuh setiap menit menghirupnya. Tetapi aroma itu adalah bau spesifik yang keluar dari hatimu. Dan percayalah, setiap orang bau badannya berbeda. Saudara punya anak, ini ada Miel, ada Elion. Kalau mereka keringetan, cium deh tengkuknya atau enggak lehernya ya. Mereka mengeluarkan bau yang berbeda. Setiap orang punya bau yang berbeda ya. Aroma adalah indikasi yang menunjukkan suatu keadaan yang sesungguhnya. Saudara tahu nggak? Ada bau makanan. Saudara pernah nggak makan di restoran Chinese, makannya nikmat, tapi saudara cium bau lap basah. Saudara tahu di sini di dalam makanan ada bau lap basah. Boleh saudara yang mengenali bau itu boleh angkat tangan? Nggak banyak menurut saya. Kenapa? Karena tidak semua orang makan menikmati aroma. Banyak orang makan buat kenyang. Tapi tidak semua orang makan menikmati aroma ya. Saudara mau tahu apa yang dinikmati oleh makanan-makanan di Michelin? Dia menggabungkan sebuah mix bau ya. Oke, saya cerita ada satu bau teh. Setiap kali saya jenguk Joy ke Singapura, saya melewati satu toko teh. Dan saya sangat menyukai teh sejujurnya, sampai saya ini tidak boleh minum teh lagi. Kalau saya minum teh, maka malam saya akan muntah. Saudara harus tahu ya. Jadi saya sudah terserang kafein di teh cukup parah. Tapi saya ini pecinta teh. Setiap kali saya lewat ke toko itu, saya tanya segelas teh ini berapa. Saudara mau tahu harga segelas teh? 160.000 rupiah kalau dirupiahin dari dolar Singapura. Ya. Saya setiap kali jenguk, saya cuma lewat dan dada sama toko itu. Tapi waktu terakhir kali saya punya banyak sisa-sisa dolar. Dan saya merasa saya tidak akan visit Singapura lagi karena anak saya sudah selesai kuliah. Saya mampirlah ke toko itu. Dan saudara mau tahu nggak? Sejujurnya memang mereka meramu bau itu luar biasa ya. Jadi mereka mengeluarkan ramuan gini, ada bau apel, ada bau cinnamon, ada bau vanilla. Oh my God. Begitu saya hirup 160.000 worth it man. Kalau saudara pecinta aroma,
Kenapa? Karena percayalah, kalau itu saya kasih Debbie yang bikin, aromanya akan berbeda. Tanpa mengurangi hormat menghina Debbie. Ya, kan gak boleh sekarang ya. Sopan ya. Betul, itu baik dan benar ya. Saya juga harus belajar, kasih itu sopan ya. Jadi itu benar. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Debbie, percayalah kalau teh itu di tangan Debbie akan berbeda. Saudara mau tahu? Karena treatmentnya gak bisa asal-asalan. Oke, sekarang makanan. Makanan dapur home sangat memberkati banyak orang. Tetapi oleh karena faktor harus ekonomis, kami harus mengakali banyak hal. Salah satunya adalah ada bau-bau di mana kalau daging itu tidak sempurna freshnya, akan ada bau-bau yang sangat menyengat. Dan kita harus tutup dengan biaya rempah pala, lada yang banyak, bubuk bawang putih, hantam ke bau itu ya. Jadi bau perang dengan bau. Dan singkat cerita, banyak orang menikmati karena pengaturan baunya menutupi faktor ketidaksegaran dan sebagainya. Tetapi masalahnya kita akan jalan dengan raja segala raja yang menciptakan segala unsur bau yang ada di muka bumi ini. Jadi kita ini harus mengeluarkan sebuah bau yang harus bukan diramu ya, tapi ada bau otentik dari setiap pribadi yang saya sangat nikmati. Waktu saya tutup mata, saya nggak effort, Tuhan kau urapi ya firman ini ya, pewahyuan ini, nggak usah rempong. Just simple, I miss him and let him love me. Simple. Dan itu sangat nikmat. Dan tiba-tiba saya merasa saya mengeluarkan aroma yang pas dengan hatinya. Dan momen itu mengenyangkan saya. Dan itu satu ukiran ya. Dan Tuhan mengajarkan soal Ishak. Saudara mau tahu, Ishak itu mencium bau padang dari Yakub, betul ya? Betul gak? Saudara tahu Yakub itu bau padang disebut. Itu bukan bau dia. Itu bau memorialnya Ishak. Saudara cium, dia cium Yakub, dia bilang bau padang. Bau padang seharusnya bukan baunya Yakub. Kenapa? Karena Yakub sukanya di rumah. Tapi yang sukanya main ke padang dan berburu adalah Esau. Mengapa Ishak memberikan blessingnya tanpa ketajaman rohnya mengantisipasi? Ada yang salah nih, gak mungkin deh. Sebagai orang yang diurapi Tuhan, gak mungkin dia punya insting gak jalan, gak mungkin. Tetapi waktu dibilang seperti ini, Kejadian 27 ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat, diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, itu bukan baju dia. Diberkatilah dia, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Kenapa bau padang yang diberkati Tuhan? Bau padang yang diberkati Tuhan membuat dia langsung mencurahkan berkat. Saudara, banyak orang kurang suka sama saya, betul ya? Ya itu kan udah bukan rahasia, gak apa-apa, saya gak apa-apa. Saya yang penting Bu In jangan sampai gak suka sama saya, habislah saya ya. Saya gak tahu bagaimana mau menyenangkan semua orang, saya udah ngasih makan dapur home, kan masih banyak juga yang sebel, saya bisa apa gitu ya. Tuh, kalau suruh saya nyajiin fine dining ya saya doakan biar kripto saya makin berlipat-lipat ganda, nanti saya tambahin. Itu tenang, itu sudah dalam list doa saya di hadapan Tuhan ya. Jadi maafkanlah kalau makanan dapur masih sangat ekonomis dan ramuannya kurang menyenangkan. Banyak orang kurang suka sama saya, betul ya? Gak usah dikonformasi lah ya. Tapi buat saya gini, sampai lupa saya mau ngomong apa. Buat saya, selama saya tahu dari hati saya mengeluarkan asap yang ada aroma yang Tuhan hirup, sudah cukup. Karena buat saya itu menentukan banyak hal ya. Nah, belajar lagi dari Ishak. Waktu
Yakub datang ke dia cium bau padang dan dia langsung ngomong gini, ini bau padang yang diberkati Tuhan. Saudara mesti ngerti ya, itu membangkitkan apa di Ishak waktu nyium Yakub? Memorial. Dia ini tumbuh dengan semua saudara yang mau membunuh dia karena dia hak waris. Abraham ini punya banyak anak. Moses, tour guide di Israel, bilang gini sama saya, Ibu Ruth, kamu mau tahu gak sih rasanya jadi orang Israel? Gimana? Kita 9 juta orang tinggal di sebuah negara bersama keturunan Abraham yang lain yang ratusan juta jumlahnya, dan tiap hari mereka mau membunuh kita, dia bilang gitu. Ya, saya ngerti. Ya, dan demikianlah perasaan Ishak hari itu. Tetapi waktu bapaknya meninggal, Kejadian 25 ayat 11, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya. Saudara geter gak kalau pendahulumu? Ya kayak Pak Agung pulang duluan, geternya hebat men, percayalah. Dan dia begitu dia harus jalan sendiri, dia ini bagaimanapun juga sangat dicintai papa mamanya dan anak papa anak mama ya. Dan waktu Abraham selesai, dia gini, aduh berkatnya datang gak ya? Cuma kan dia pragmatis, gak kayak Yakub ya, gabungan entah koleris dan sanguin atau apapun, dia lebih barbar. Nah Ishak itu bilang gini, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laharoi. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia dapat 100 kali lipat. Saudara ya, kalau saudara nabur di kripto, naruh duit di kripto, naruh duit di emas ya, tahun ini emas cuma naik 20%. Tapi kalau saudara nabur dan itu 100 kali lipat, uang 1 juta itu jadi 100 juta. Uang 10 juta jadi 1 M. Uang 100 juta jadi 10 M. Saudara bisa kebayang gak berlipat gandanya? Itu pasti ada suasana gembira, percayalah. Dan pada waktu dia lihat bagaimana taburannya itu bertumbuh 100 kali lipat, dia mencium bau padang yang diberkati Tuhan, walaupun tidak ditulis. Dan itu menjadi bau memorial buat dia. Nah kemudian ada bau lagi yang membuat dia punya memori sangat dalam. Kejadian 24 ayat 63 sampai 64, menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk jalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, lalu dilihatlah unta-unta datang. Dan juga Ribka melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya ia, turunlah ia dari untanya. Nah, di sini yang paling ganteng siapa? Joshua, ya. Loh betul, siapa yang lebih ganteng boleh angkat tangan. Suami saya nomor 2 ya. Loh itu coba lihat aja. Itu tidak terbantahkan ya. Sungguh, cuma dia nggak yakin dia ganteng. Saudara harus bisa ilustrasikan, bayangkan kalau Ishak ini seperti Joshua, satu cowok ganteng tiba-tiba keluar berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, dan yang dilihat pertama onta. Eon ya. Onta-onta datang, dan kemudian Ribka waktu melihat Ishak, dia melayangkan pandangannya, mata ketemu dengan mata saudara. Dan turunlah ia dari ontanya. Saudara tahu nggak? Kadang-kadang ya, you like, you don't like ya, seilahi apapun kamu, seringkali yang menjadi sebuah saluran harus jiwa nih. Percayalah ya. Jadi saudara mau ilahi, ngeroh terus, bahasa roh terus, kadang-kadang ada butuh sentuhan di jiwa nih yang pas. Itulah yang saya sebut aroma darling ya. Oke, waktu Ribka dengan Ishak berpandang-pandangan, di saat itulah menurut saya Ribka bukan cuman jodoh yang dipungut dan dipaksa dia kawin, enggak. Waktu mereka berpandang-pandangan di padang, first love datang ke mereka. Cinta pertama. Saudara tahu kesan pertama cinta itu enggak, cinta pertama itu susah dilupakan, benar ya? Saya sih enggak, udah lupa saya yang pertama yang mana. Kata orang begitu ya.
Dan ini sesuatu yang tiba-tiba sangat jiwani nyatu di antara mereka. Dan waktu peristiwa itu terjadi di padang, bagaimanapun juga Ishak menghirupnya kembali. Makanya waktu dia memberikan blessing buat seseorang, yaitu anaknya, ada bau yang keluar dari tubuh Yakub, itu merangsang dia untuk mengeluarkan semua perkataan blessing. Sebab perkataan blessing yang keluar dari mulut seseorang pada waktu dia memberkati butuh kerelaan dan passion dari hati orang itu untuk memberkati hidupmu. Ibu Iin bisa menumpangkan tangan kepada siapapun, tetapi saya tahu saya orang yang tidak layak diberkati sejauh ini. Tetapi ada momen-momen di mana aroma-aroma itu tersaji, sehingga spiritual blessing diucapkan. Dan ini yang membuat saya bisa sejauh ini. Kalau saudara bilang, Ibu Ruth, Anda tidak layak diberkati seperti itu betul. Tapi pada kenyataannya saya lihat terus menerus Tuhan melimpahkan berkat. Satu hal yang penting itu kisah Ishak dengan keluarganya. Itu kisah bagaimana Yakub menerima blessing itu. Sehingga pada waktu Ishak menabur dan dia tuai 100 kali lipat dalam setahun ya, Yakub menuai berlipat kali ganda. Sampai dari satu orang Yakub menjadi apa? A nation. Saudara bayangin, keren ya. Mungkin dari satu orang Elion timbul sebuah bangsa baru. Gila, keren banget ya sih. Mungkin gak? Oh, sangat mungkin. Jadi itu cara Tuhan mendisplay cintanya kepada keturunan sampai dia mengubah satu orang menjadi satu bangsa. Ini yang harus diperhatikan. Kejadian 8 ayat 21 yang kita menikmati dampaknya sampai hari ini. Ketika Tuhan mencium bau persembahan yang harum dari Nuh, tiba-tiba mengeluarkan firman dari hatinya. Dia harus cium dulu. Jadi kalau saudara seseorang lewat dan dia punya bau yang sangat menarik atensimu, saudara akan punya hasrat ke orang itu. Dan kalau orang itu ngerti kode aja datang tepat, dicurahkannya spiritual blessing, maka ada orang menabur 100 kali di tahun itu menuai sekali. Ada orang menabur sekali menuai 100 kali lipat. Kamu pilih. Karena aroma, ya, ini faktor aroma. Dan dibilang oleh karena Tuhan mencium bau persembahan itu, saudara bayangin Nuh ya. Nuh itu gak happy banget ya. Wih, keluar dari bah cuma keluarga gue loh yang selamat. Ye. Gak bisa, dia stres. Wih, tukang paku pada mati, tukang pepaya mati. Dia stres. Nah makanya dia bikin kebun anggur. Dia stres. Saudara percayalah, apalagi kalau Nuh sanguin, wah lebih stresnya lebih kali lipat ya. Dan ketika even dia plekmatis pun dia stres ya. Jadi waktu dia keluar dengan kondisi jiwa yang sangat tergoncang, dia menaikkan sebuah persembahan harum, sebuah persembahan dan Tuhan menciumnya harum. Karena Nuh mengeluarkan aroma iman. Ditulis di Ibrani. Dan Tuhan mengeluarkan sumpah yang 6.000 tahun kemudian dinikmati oleh Coach Iren dan saya di Niagara Falls. Karena efek dari sumpah yang diucapkan Tuhan kepada Nuh, dia janji, aku membuat ikatan, aku membuat perjanjian kepada seluruh makhluk di muka bumi ini soal keselamatan pada waktu aku memberikan pelangi itu. Jadi 6.000 tahun kemudian itu dinyatakan sekali lagi. Pada waktu mungkin Tuhan mencium bau peremukan, Tuhan mencium bau aroma yang pas dengan hatinya. Dan sebagai imam di Imamat 2 ayat 9, kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakar di atas mezbah sebagai korban api-apiannya yang baunya menyenangkan Tuhan. Saudara, kalau dibakar sesuatu ya, yang pertama kali nyampe ke Tuhan apa? Bukan dagingnya kan. Yang nyampe ke Tuhan apa kalau ada pembakaran? Bau, yaitu aroma.
Kadang-kadang dalam hidup kita ada hal-hal yang harus ditumbuk, dalam hidup kita ada yang harus dibakar supaya baunya sampai di hadapan Tuhan. Dan untuk hidup kita, kita adalah pengantara dengan pengantara kita, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Mahanaim menyebarkan pengenalan akan Dia tentang banyak hal. Tentang janjinya, tentang sumpahnya, dan semua tema-tema yang disebarkan. Pengenalan itu harum sekali baunya. Oke, sekarang saya mau bawa kita ke Kidung Agung. Satu hari Bu Nita pernah sharing gini sama saya, Ruth, buat saya hidup itu adalah mencium kaki Tuhan secara pribadi, selesai sudah. Satu hari dia bilang gini, Ruth, kamu itu harus ngerti kerinduan hatinya adalah menghirup aroma penyembahan dari sebuah bangsa. Dan waktu dia ngomong seperti itu merubah banyak pola pikir saya. Dan yang setiap hari mulai saya renungkan adalah bagaimana membawa satu komunitas, satu gereja, sampai satu bangsa-bangsa mencium kaki Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan saya. Tetapi aroma-aroma indikator dari yang ditulis sama Kidung Agung, ini adalah aroma-aroma yang harus ada di hati kita. Kenapa? Karena dia sangat ingin, coba boleh tolong PPT pertama. Dia sangat ingin, now you are ready my bride. Sekarang kita siap memasuki 2025. To come with me as we climb the highest peaks together. Ya. Saudara, kita pernah gak mencapai puncak gunung? Pernah. Gunung apa? Ada gunung lagi, dan gak semua orang bisa mendaki gunung Everest. Banyak orang, saya pernah mendaki gunung, ini buat saya jadi sebuah tindakan iman yang memorial, yang menanamkan iman di hati saya. Saya sama Bu Iin suruh mendaki gunung sebagai tindakan profetik. Oh my God, kasihan yang gotong. Saya percayalah Bu In akan tetap ngotot ke sana kalau suruh turun. Perkaranya siapa mau gotong kita ya. Nah, satu hari saya itu pergi ke satu gunung yang paling tinggi di seluruh dunia, yaitu di Hawaii. Namanya Mount Keana. Ini gunung, puji Tuhan, dasarnya tidak di darat. Dasarnya di mana? Di laut. Jadi dia setengah 3/4-nya aja udah di laut. Jadi gunungnya mencuat kecil begini dan sangat bisa didaki pakai mobil. Jadi sampailah saya di puncak gunung tertinggi pakai mobil Jeep 4-wheel drive. Ya, memang itu pas banget sama saya ya. Pokoknya saya sampai di atas, saya deklarasi. Saat itu apa yang Tuhan taruh, banner saya bentangkan. Kalau udah ada sumpah matahari, saya pasti bentangkan banner saya sumpah matahari itu ya. Nah, dia bilang gini, my bride, come with me as we climb the highest peak together. Ada highest peak yang saya belum dapat, yaitu buat dapur home. Saya rindu sekali penyajian makanannya itu benar-benar diperbaiki ya. Tetapi masalahnya saudara kalau mau bantu bisa nabur bahan baku, duit juga boleh ya. Jangan ini masalah faktor ekonomis ya. Tapi saya pengen banget menyajikan sesuatu yang benar-benar proper. Kayak kemarin lihat tanggal 9 ya. Walaupun Bu Iin ya oke lah gitu. Tapi menurut saya itu nggak begitu ulang tahun gitu. Ya walaupun itu rapi, kota-kota kecil, satu orang nenteng 9. Saya bisa menghibur diri saya dan berkata, lega lah puji Tuhan, satu orang Mahanaim loh nenteng sampai 9. Tapi saya tahu yang namanya makanan proper, saya tahu. Debbie mungkin gak tahu, tapi saya tahu. Saya tahu bau, percayalah. Dan saya tahu saya belum bawa dapur home sampai ke puncak untuk memberkati banyak orang. Tetapi yang saya sangat suka, semua yang dideklarasikan itu benar-benar jadi daging Indonesia emas. Pak Prabowo memberi makan bangsa Indonesia. Keren banget ya, saya pengen banget ya, saya lagi mengerjakan ini ya. Nah, ada aroma-aroma yang kita perhatikan yang Tuhan suka. Waktu kita mendaki ke gunung puncak bersama Tuhan. Yang pertama, yang halaman kedua, ketika aku di dekatmu, when I near you, ketika Tuhan di dekat kita, I smell aromas
of the finest spice. For many cluster ya, udah. Intinya gini, ada bau-bau harum ya, seperti bayangkan seperti Bu Iin mencium tamannya di pagi hari. Percayalah, gabungan lidah buaya yang sangat berhasrat muncul dari tanah, berlomba dengan sangat cepat dan memenuhi tanah. Bunga mawar yang kecil-kecil, pare yang mungkin penyok-penyok, semua tumbuhan-tumbuhan, cabai. Waktu mereka itu keluar baunya ya, cuma beliau yang tahu bau spesifik apa yang keluar, dan beliau disenangkan oleh karena itu mengingatkan beliau pada Mahanaim. Bau apa saudara? Bau pertumbuhan. Saudara mau tahu, Anda boleh menabur, Anda boleh menuai, tapi hanya Dia yang memberikan pertumbuhan. Jadi yang beliau cium dari bau pare yang keluar, yang menurut saya semua orang gak tahu, dia mengeluarkan satu bau-bau tajam ya, yang digabung dengan bau bunga. Hanya beliau yang tahu ramuannya, dan itu menyukakan hatinya. Kenapa? Karena setiap kali saya ngantar beliau, saya lihat beliau pasti jenguk kebunnya. Ada yang dirindukan dari kebunnya, saudara. Mana lagi yang tumbuh? Mana lagi yang tumbuh? Yang tumbuh kecil pun itu membuat beliau bersuka. Dan saya belajar, demikianlah Tuhan menikmati semua pertumbuhan kita. Nah, ini ada bau, dibilang gini ya, ini adalah bau from your inner garden, sesuatu taman yang private. When I near you, yang pertama pomegranate of passion, dia mau cium ada bau gairah, ada bau hasrat. Saudara kalau ketemu dengan pemimpin, saudara harus bau hasrat ketemu dia. Jangan lihat dia itu kayak beban yang akan ngasih sejuta perintah, dan kemudian saudara sudah bersiap-siap dengan semua perisai imanmu. Bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena kita membuat waktu pemimpin ngasih mandat, kita bawa perisai iman, kita meresponi dengan iman dan sepakat dan yes, tapi kita nggak bisa jadi private garden. Saya tuh suka banget kalau ibu udah pakai daster dan lihat, ini tumbuh. Saya nggak pernah lihat binarnya lagi. Sejak banyak peristiwa, tidak pernah ada binar. Tapi sebuah binar yang tidak bisa disembunyikan kalau melihat pertumbuhan itu ada. Nah, saya tahu ada janji, ada sumpah, ada perjalanan di kebun kecilnya yang hanya beliau yang tahu secara spesifik. Yang kedua, ingat ya, jangan temui pemimpinmu dengan perisai iman saja. Tambahkan bau gairah, taruh perisaimu di samping, temui dengan gairah. Yang kedua, ada henna from heaven. Kalau diterjemahkan ini lucu, namanya bunga pacar dari surga ya. Saya nggak tahu bunga pacar itu kayak apa, tapi saya menganggapnya bunga. Oh iya, ini bunga pacar. Menurut saya ini adalah bau hubungan dengan Tuhan. Ini adalah bau hubungan intim dengan Tuhan, hubungan pribadi yang setiap kali kalau Bu In cerita Hong Kong aja, yang saudara cium apa? Bukan soal Elion, bukan soal how great her family yang gak dipunyai semua orang, yang mungkin gak semua orang bisa nikmati karena keluargamu berantakan, sementara keluarga beliau, saudara lihat aja, dari yang 3 tahun aja sangat luar biasa. Dan kau punya luka-luka, rasa tidak aman. Tapi saya mau bilang, waktu beliau cerita, bukan dia memegahkan keluarganya, tapi message dan aroma yang keluar adalah bicara soal bau hubungan. Hubungan dengan Tuhan melahirkan sesuatu yang ekstravagansa, yang percayalah akan dimiliki oleh semua orang. Anak saya yang pertama tumbuh dengan ngeludahin Miss Kelly. Tuh Miss Kelly ada tuh. Buat ulahnya kayak apa boleh tanya sama Miss Kelly. Hari ini begitu saya kunjungi, dia bilang, "Mama, saya tahu Mama khawatir sama saya kalau Mama melihat pertumbuhan roh dengan keilahiannya. Saya belajar khotbah di sekolah-sekolah.
Saudara mau tahu dia kalau ngomong tuh kepalanya banyak, dia nggak bisa olah, dan dia kalau ngomong loncat sana loncat sini, dan akhirnya gini, Sam ngomong apa sih Sam gitu. Saking penuh kepala dengan firman, dengan pengetahuan teknologinya. Beda sama bapaknya dong, kalau bapaknya mah jago bicara ya. Beda, keren kalau bapaknya ya. Kalau Samuel tuh nggak bisa ngomong, dia itu gagap tapi dia melatih dirinya. Semua daftar sekolah yang belum diselesaikan oleh PIC Sulut, dia selesaikan satu persatu. Dan anak buah saya yang di sana monitor, dan dia bilang, Bu, ada perbaikan bicara. Banyak orang chat saya diberkati dengan khotbah Samuel. Ya, buat saya itu adalah ekstravaganza, efek dari perjanjian, spiritual blessing, pengabdian, apapun yang saya terima di tempat ini mengalir sampai Sulut, mengalir sampai Amerika, mengalir sampai Taiwan. Taiwan adalah negara yang akan menjegal perkembangannya antikris, ya. Dan masih banyak lagi. Oke. Jadi saudara, temui Tuhan dengan passion, nikmati hubunganmu dengan Tuhan apapun bentuknya. Yang ketiga, ada yang namanya minyak narwastu yang sangat manis. Karena dalam bahasa Inggrisnya dia bilang gini, spikenard so sweet. Saudara tahu ada bau-bau parfum yang baunya manis, ya. Ada orang suka banget, ada orang gak suka banget bau manis, ya. Nah, ini bau menunjukkan spesifik dari sikap-sikap orang tertentu. Harus ada bau ini, harus ada keluar sikap-sikap yang manis. Dan yang keempat adalah kunyit yang berkilau. Ada bau kemuliaan yang keluar oleh karena iman yang berkembang dan bertumbuh. Yang kelima, ada bau wangi kalamus dari salib, pengenalan akan pengorbanan Tuhan yang menjadi dasar segalanya. Saya mau bacakan sebuah lagu yang bertuliskan judulnya The Blood of Jesus Speak for Me. Dibilang seperti ini, darah Yesus berbicara untukku setiap kali aku berbuat salah. Tenanglah hai jiwaku, kasih penebusan dari Kalvari tetap akan menggendongmu naik ke atas. Tenanglah hai jiwa, sebab tidak ada seruan yang paling dahsyat selain seruan Yesus di kayu salib yang berteriak it is finished, dan itu memenuhi seluruh semesta. Sebab yang keluar dari mulutnya adalah Bapa, ampunilah mereka. Dan itu membuat seluruh muka bumi ini mengerti arti menghargai pengampunan Yesus. Dan orang yang paling spesifik adalah Maria Magdalena. Dia cuman simple menghargai pengampunannya. Sama siapa satu lagi yang nemenin Yesus? Bahkan waktu Maria gak bisa nemenin Yesus, ada penjahat di kayu salib yang menemani Yesus. Dia berdiri di sebelahnya loh. Di puncak dia, it is finished. Orang itu berdiri di sebelahnya. Saudara tahu gak, itu tuh adegan yang gak bisa dibeli. Dia akan, saudara bayangin gak bagaimana perasaannya tuh kayak apa gitu. Gila, harusnya gue yang disalib. Dan dia bilang gini sama Yesus, Yesus, kalau aja aku boleh berlutut di depanmu sekali aja untuk menghormatimu, tapi pada kenyataannya aku disalib di sisimu dan tidak bisa memberikan penyembahan apapun di saat akhir. Tapi tetap titik itu Yesus memberikan mercy and grace-nya tanpa dia berbuat apa-apa. Jadi saudara, kalau saudara tertuduh sehingga saudara gak bisa menikmati pada waktu Tuhan bilang my private garden, mata airku yang pribadi, yang tersembunyi dari pandangan umum, kekasih jiwaku, saudara gak bisa nikmati. Ingat penjahat di kayu salib. Yang keenam, bau dari cinnamon, kayu manis suci. Mungkin Pak Samuel lebih tahu ramu-ramuan ini yang ada di imam ya. Ini adalah bau kekudusan ketika engkau rela dipisahkan dari tempatmu hanya untuk dimiliki Tuhan. Yang ketujuh, ada bau kayu, cabang-cabang kayu yang harum. Ini adalah bau dari pemuritan kita, hasil dari pemuritan kita. Yang kedelapan,
Jangan menghilangkan aroma ini. Ini adalah bau mur seperti air mata dari sebuah pohon. Ini adalah bau permukaan yang kadang-kadang Tuhan biarkan ada. Percayalah, ada bau ini keluar dari beliau-beliau yang kita pikir hidupnya enak-enak aja. Yang kesembilan, ada bau gaharu seperti elang yang terbang tinggi. Itulah bau iman. Bau gaharu seperti, saudara bayangin ya, ini kan gaharu kayu ya, tanaman. Tapi dia ilustrasikan baunya gaharu sama dengan elang yang terbang tinggi. Saudara bisa cium bau elang terbang tinggi? Saudara bisa cium gak bau elang terbang tinggi? Saudara bisa tahu aroma ini kalau saudara hidup dalam roh dengan sangat sensitif. Only some person know it. Dan ini sangat personal. Yang terakhir, saya mau tutup lagi dengan Kisah Rasul 4 ayat 12 sampai 14. Ketika Tuhan bilang, my darling bride, my private paradise, a secret spring that no one else can have you. Kita ini punya air mancur, sesuatu yang bersemi, sesuatu yang keluar, kadang-kadang terlalu private dan tersembunyi dari publik. Sampai Tuhan bilang gini, saya sangat menikmati semua yang keluar dari your inner life is now sprouting. Sesuatu yang keluar dari hidupmu yang bermekaran, yang membawa buah. Itulah kebun yang ada di dalammu, yang mengeluarkan ramuan-ramuan, bau-bau yang menyenangkan hatiku. Mungkin Ibu Ruth kayak pare yang penyok-penyok. Buat pasar dan dunia nggak laku. Tapi buat Bu Iin, ini pare spesial karena tumbuh di kebunnya. Buat orang mawar yang seuprit itu mungkin biasa, tapi buat beliau ini precious. Demikianlah Tuhan dengan hidup kita. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku.